Perkenalkan, nama saya adalah Fatur Rashid Ibrahim dengan NIM 0523759446. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan lanjutan dari aplikasi Sita yang sebelumnya sudah dibuat di tugas 1. Namun untuk sekarang kita akan menggunakan framework Vue.js. Nah, nanti sambil kita lihat kode dan juga aplikasinya, kita juga akan sambil mereview berdasarkan poin-poin penilaian. Untuk yang pertama, itu adalah dari arsitektur dan struktur proyeknya. Dimulai dari struktur folder, penamaan file, komponen, pemisahan file yang rapi. Nah, di sini saya sudah menggunakan struktur folder yang modular sesuai dengan standar ya. Dimulai dari ada assets, kemudian ada CSS ya untuk styling eksternalnya. Lalu logiknya menggunakan JS yang telah dipisah-pisah juga. Dan yang akan digunakan adalah data bahan ajar, stock up, dan tracking up untuk proyek tugas 2 ini. Kemudian untuk strukturnya HTML ini pun sudah saya pisah-pisah. Jadi dari segi 1.1 sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan data binding dan direktif untuk list rendering. Oke, untuk list rendering ini implementasinya contohnya ada di tabel. Jadi apa yang ada di tabel ini saya menggunakan V4, jadi looping. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi saya menggunakan looping untuk menampilkan semua item yang ada di filtered stock berdasarkan kode. Kemudian selain itu saya juga menggunakan data binding ya dengan MyStage. Jadi apa yang ditampilkan itu sesuai dengan yang ada pada data bahan ajar ini. Dari segi judul, kemudian kode, dan lain-lain. Kita kembali ke stock.html. Nah, jadi nanti apa yang akan tertulis semuanya yang ada di sini itu sesuai dengan yang sudah dibind. Ya, seperti di data bahan ajar ini. Kemudian penggunaan kondisional, fungsi if, else, dan yang sebagainya. Oke, untuk if else ini mungkin kita akan lihat logiknya dari stock up ya. Untuk logiknya ini kita lihat get status class item. Nah, bisa kita lihat di sini ada logika if. Logika if ini saya gunakan untuk di stok ini. Jadi apabila stoknya itu melebihi batas stok aman, maka warnanya akan hijau dan status di bawahnya ini stok aman. Namun apabila ternyata kurang dari stok aman ya, batas stok aman, maka akan berubah menjadi oranye dan statusnya perlu reorder. Dan apabila stoknya kosong ya, benar-benar nol, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Itu implementasinya ada di sini, get status class. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk 1.4 penggunaan property computed ataupun methods. Oke, kita mulai dari yang computed dulu ya. Untuk yang computed ini kita akan melihat di filtering. Contohnya misalkan yang UT daerah saya akan ganti menjadi Jakarta. Nah, setelah saya ganti, dia secara otomatis akan mengupdate apa yang ada di tabelnya berdasarkan filter tanpa harus kita merefresh halamannya. Kemudian kalau dari segi methods itu misalkan kita reset ya. Nah, ini kita akan edit. Yang biologi misalkan kategorinya dari praktikum akan diganti menjadi MK wajib. Setelah kita simpan, dia akan otomatis berubah. Kemudian contoh lain adalah kalau kita hapus ya. Kita validasi, oke. Nah, maka biologi akan menghilang. Itu kita bisa lihat codingnya sama di stock apps dan sama-sama di filtered stock. Nah, ini ya, untuk yang filtering dia akan otomatis recompute jika datanya berubah. Kemudian kalau untuk yang delete, nah ini ya, delete item. Yakin hapus.
plus item.judul. Jadi item.judul itu kita refresh dulu ya. Nah, untuk yang biologi, nah ini ya, yakin hapus. Nah, item.judulnya adalah ini, biologi umum praktikum. Oke, maka dia akan hilang. Kemudian yang berikutnya adalah watchers, minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Oke, untuk watcher ini kita akan buka dulu ini ya, inspect element. Kemudian kita buka di konsol. Kalau saya ubah untuk yang UT daerahnya misalkan menjadi Jakarta. Nah, di sini muncul ya, watcher data stok berubah, total item 5 dan filter UPBJJ dari blank ke Jakarta. Misalkan saya ubah lagi Makassar. Nah, berubah dari Jakarta ke Makassar. Jadi untuk watcher ini sama, ada di stock up di bagian watch. Nah, ini ya. Jadi saya memantau perubahan filter UPBJJ dan juga stock list 2 watcher ini. Kemudian yang berikutnya, formulir input dan validasi input sederhana, menampilkan elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi dengan tepat. Oke, untuk contohnya mungkin kita pindah ke tracking pengiriman ya. Nah, di sini sudah ada delivery order yang sebelumnya dibuat 2025 strip 001 ya, sudah ada. Nah, kalau misalkan kita input DO baru, nah di sini akan muncul form. Di sini secara otomatis nomor DO-nya akan meneruskan dari 001 ke 002. Nah, sekarang dari segi validasi di sini juga ada two-way binding ya. Jadi two-way binding ini apa yang kita input di sini, misalkan 052 ya, itu akan ditangkap oleh stok HTML. Misalkan tadi itu apa, NIM ya, maaf, tracking HTML NIM. Nah, di sini view model form.do. Jadi secara HTML dia akan menangkap apa yang ditulis di NIM dan memastikan apa yang ada di JavaScript itu sesuai. Nah, yang ini ya. Jadi memastikan apa yang ditangkap oleh JavaScript itu sesuai dengan apa yang ada di HTML. Misalkan kita isi 052759460. 052375946, nama mahasiswanya. Kemudian ekspedisinya kita pilih yang JNE Express dan kita misalkan paket bahan ajarnya kita biarkan blank ya. Nah, ketika kita simpan data, muncul validation ya, berupa warning bahwa kita harus memilih dulu yang ada di sini. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari adanya data yang tidak terekap. Padahal data itu bersifat wajib. Misalkan kita hilangkan ya, ini yang NIM-nya deh. Nah, nanti dia akan muncul warning seperti ini. Jadi untuk yang validasi, ini bisa bekerja dengan baik. Dan tadi juga sudah ada HTML5 native validation-nya ya. Kita simpan. Nah, di sini otomatis muncul yang delivery ordernya 002 tadi. Oke, kemudian yang berikutnya kreativitas dalam interface yang mudah bagi pengguna. Untuk kreativitas, menurut saya ini sudah cukup mudah untuk dipahami. Ditambah mungkin ada kreativitas lain dari tambahan ini. Jadi muncul WIB secara real time. Kemudian kita juga bisa mengganti mode, entah itu light mode atau dark mode. Itu tergantung dari preferensi. Di sini pun sama. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih telah menyaksikan.